Jumpa lagi dengan Bung Yes. Setelah 32 tahun penantian, tim kita akhirnya merebut medali emas dari cabang sepak bola di SEA Games Kamboja. Lalu, apakah yang bisa kita lakukan lagi? Minimal mempertahankan medali emas yang sama di SEA Games 2 tahun kemudian di Thailand, Bangkok. PSSI sebaiknya memulai program yang tepat sasaran untuk mempertahankan medali emas 2 tahun mendatang. Ikuti terus analisis Bung Yes dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat, sekali lagi selamat bagi PSSI, bagi Coach Indra Safri dan seluruh official dan pemain tentu saja atas keberhasilan mereka mengalahkan Thailand di final lewat perpanjangan waktu dengan skor telak 5-2 dan sebuah penantian yang panjang tentunya bagi Indonesia dalam merebut medali emas di SEA Games setelah yang terakhir kali tahun 1991 di Manila, Filipina, atau sebelumnya ketika tahun 1987 di Jakarta Indonesia pertama kali merebut medali emas di SEA Games. Dan keberhasilan pelatih Indra Safri meneruskan jejak pelatih lokal Berce Matula Pelwa yang membawa Indonesia juara SEA Games di Jakarta 1987, diselingi oleh pelatih asal Uni Soviet atau sekarang Rusia, Polosin, yang merebut medali emas bersama timnya di Manila, Filipina tahun 1991. Komentar juga datang dari Ketua PSSI Erick Thohir, dan saya kira ini baik sekali. Erick Thohir dengan rendah hati menyebut keberhasilan ini bukan karena keberhasilan PSSI atau pelatih atau official, tetapi keberhasilan sepak bola Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Erick atas pernyataan ini, dan kami semua tentu tenang. Namun kesenangan ini sebaiknya jangan terlalu lama dinikmati, atau euforia ini jangan terlalu lama terpendam dalam memori kita semua, dan khususnya untuk PSSI sebaiknya sekarang mulai membenahi diri untuk melangkah ke depan, minimal mempertahankan medali emas yang sama lewat sepak bola di SEA Games 2 tahun mendatang di Bangkok. Karena kalau PSSI tidak memulai dari sekarang mempersiapkan semua hal-hal non teknis maupun teknis, maka sepertinya kita akan gagal 2 tahun mendatang. Semoga tidak. Nah, mari kita menyoroti keberhasilan tim SEA Games kemarin yang dipimpin oleh Coach Indra Safri. Indra Safri boleh dikatakan pelatih yang bertangan dingin, atau mungkin pelatih yang sangat beruntung, karena di beberapa momen Indra Safri selalu berhasil. Katakan ketika dia memimpin tim U22 di Kamboja juga pada tahun 2018 untuk kegiatan AFF, Indra Safri membawa Indonesia juara. Juga pernah untuk kualifikasi U19. Boleh dikatakan Indra Safri adalah pelatih bertangan dingin. Namun, kalau kita jujur untuk keberhasilan yang sekarang, kita harus fair mengatakan bahwa Indra Safri atau pengurus PSSI sekarang, mereka hanya menikmati di ujung proses sampai mendapat medali emas. Mengapa saya katakan begitu? Kita lihat bahwa sebagian besar atau mayoritas pemain yang dipimpin Indra Safri kemarin datang dari pembinaan sejak tahun 2019 di bawah pelatih Shin Tae-yong asal Korea. Mereka saat itu berusia 18 tahun dan disiapkan untuk Piala Dunia 2021 yang kemudian diundurkan 2023 dan kemudian tidak jadi dilaksanakan di Indonesia. Nah, proses-proses jangka panjang ini dan dukungan penuh oleh pemerintah, di mana pemerintah mensubsidi biaya yang tidak sedikit. Kemudian secara teknis pun Shin Tae-yong juga membawa pemain-pemain kita itu untuk berlatih, beruji coba, bertanding tidak saja di dalam negeri tetapi
kebanyakan di luar negeri, sebut saja di Korea Selatan maupun di beberapa negara Eropa. Sehingga kalau kita melihat secara fair, proses tim yang berhasil di Kamboja kemarin itu dilalui dengan harga yang sangat tinggi, baik dari sisi biaya maupun waktu dan secara non-teknis. Pemerintah dalam mempersiapkan tim untuk menuju Piala Dunia kemarin menghabiskan sekitar 350 miliar untuk persiapan tim sepak bola kita. Juga uji coba sekitar 20 kali dipersiapkan oleh Sintayong. Dan yang lebih spesifik lagi dalam persiapan tenis, dan ini banyak masyarakat belum tahu, Sintayong itu terlihat mempersiapkan fisik dan mental pemain kita sampai pada top performance atau penampilan terbaik di bulan Mei ini, karena targetnya Piala Dunia ada di bulan Mei. Dan kita lihat secara teknis kemarin di final, Indonesia atau anak-anak kita, adik-adik kita bermain 120 menit dengan kondisi fisik stamina yang lebih baik dari Thailand. Saya tidak menyebut terbaik, tetapi mereka paling tidak lebih baik dari Thailand hari itu. Sehingga ketika pertandingan harus dilanjutkan dengan perpanjangan waktu, kebugaran pemain-pemain kita itulah yang membuat mereka berhasil tampil tenang, konsisten, dan menggunakan momentum-momentum atau peluang-peluang yang sekecil apapun untuk mengambil keuntungan lewat gol yang diciptakan di perpanjangan waktu. Nah, proses-proses inilah yang mungkin harus kita terima dengan kerendahan hati, bahwa keberhasilan tim ini bukan semata keberhasilan pengurus yang baru, apalagi pengurus di bawah pimpinan Erick Thohir belum sampai 100 hari. Sehingga sangat naif kalau kita bilang ini keberhasilan pengurus Erick. Tetapi ya oke lah, seperti tadi saya katakan, Erick Thohir sudah menyatakan pendapatnya bahwa ini keberhasilan seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi jempol buat Erick. Nah, Indra Shafri pun sebaiknya menyadari ini, bahwa dia hanya melanjutkan program jangka panjang dan urusan teknis yang sudah dipersiapkan oleh Sintayong. Dan ini buah daripada proses jangka panjang yang disiapkan oleh Sintayong. Bayangkan, kalau hari itu Sintayong tidak mempersiapkan secara baik fisik, stamina, dan mental, dan juga pengalaman bertanding, saya kira hasil yang kita dapat tentu mengecewakan. Karena uji coba di Korea, Eropa ini semakin menambah pengalaman bertanding dan membuat masukan atau mendatangkan masukan yang sangat berarti bagi seluruh pemain, bagaimana mereka bertanding dalam sebuah pertandingan yang diwarnai oleh tekanan yang sangat tinggi, emosional. Dan ini mereka sudah lewati semua dalam beberapa kali uji coba yang dilakukan oleh Sintayong bersama mereka. Dan memang mayoritas pemain ini adalah binaan dari Sintayong, dan itu harus diakui. Kembali lagi, proses jangka panjangnya seperti apa? Nah, saran saya, Erick Thohir dan seluruh pengurus yang terlibat, Esko terutama, mulai memikirkan tidak saja SEA Games. Karena SEA Games ini ya sasaran antara sajalah, terlalu rendah bagi negara kita atau PSSI untuk hanya menargetkan juara SEA Games. Sebaiknya targetnya tertinggi atau jangka panjang adalah pengurus PSSI di bawah Erick Thohir yang mempunyai segala dukungan, aspek dukungan untuk membangun sepak bola lebih baik. Targetnya adalah ke Piala Dunia, atau minimal setelah SEA Games ya juara Asia, atau menembus Olimpiade, dan terakhir masuk ke Piala Dunia. Nah itu. Nah, bentuknya adalah dari sekarang hidupkan dan giatkan lagi kompetisi-kompetisi usia dini, minimal di jenjang U17, U19. Masuk dalam program kalender tetap PSSI. Dan seluruh Asprof yang tadinya 34, apakah sekarang sudah menambah menjadi 38 karena adanya pengembangan provinsi baru, itu harus digiatkan semuanya. Juga ada juga pembinaan lewat EPA, ya, Elite Pro Academy. Tapi ini saya rasa kurang efektif, karena kegiatan EPA ini biasanya
Liga 1 hanya mencomot sana sini pemain, bentuk jadi satu tim, habis kompetisi atau turnamen bubar lagi. Tetapi juga bisa ditunjang oleh program tetap dari PSSI karena adanya kerjasama yang saat ini mungkin sedang berjalan tapi dalam silent operation, operasi senyap, bahwa ada kerjasama transformasi sepak bola Indonesia antara pemerintah Indonesia dengan FIFA. Semoga saja sudah dan sedang berjalan untuk membangun atau mempersiapkan sepak bola Indonesia ke depan lebih baik, yaitu dalam bentuk sentra-sentra pembinaan usia dini yang juga merupakan kepanjangan daripada Impres nomor 19 tahun 2019. Ini harus direalisasikan karena Impres ini masa berlakunya sampai dengan 2024. Dan pilihan ketiga, sebaiknya dua kegiatan ini harus dilakukan. Pertama, ada kegiatan kalender tetap PSSI memutar dengan serius dan sungguh-sungguh komitmen tinggi adanya kompetisi usia muda di level U17, 18, dan 19 didukung oleh sentra-sentra pembinaan di beberapa kota yang secara strategis atau secara historis daerah-daerah inilah penyumbang tetap pemain-pemain sepak bola terbaik. Katakan saja mulai dari Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ini harus mendapat skala prioritas utama dalam pembinaan sentra-sentra yang bisa saja dilakukan oleh PSSI. Sehingga dalam jangka panjang, jadi kalau kita bandingkan tim yang berhasil di Kamboja kemarin, itu mereka berproses dalam 5 tahun, sejak 2019 sampai 2023. Nah, kita berharap, ya 3 tahun minimal ke depan, kita juga sudah mendapat hasil yang terbaik, baik di SEA Games, Asian Games, Piala Asia, atau sekalian Piala Dunia, karena adanya proses-proses pembinaan yang terukur dengan target yang terukur pula. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh Erick Thohir dan seluruh pengurus PSSI. Sekali lagi, selamat buat PSSI, selamat buat Coach Indra Safri, seluruh official dan seluruh pemain di Kamboja kemarin, dan selamat bravo untuk sepak bola Indonesia. Ingat, bola itu bulat, giring terus.